Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, Kitab Aqidah Wasithiyah, karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai pembahasan ayat tentang apa? Tentang wajhatun nadar, atau tentang nadratu ila wajhillahil karim, memandang kepada wajah Allah yang mulia. Dan ini termasuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat. Kapan? Tentunya di surga, ya, dan ini kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Ini sudah kita bahas bantahan bagi orang-orang Mu'tazilah yang mereka menafikan bahwasanya Allah bisa dilihat. Dan ini sudah kita bahas, ya. Sekarang masuk ke pembahasan setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, faslun, fasal fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya fasal pembahasan tentang asma wa sifat, nama dan sifat bagi Allah yang dibahas di dalam hadis Rasulullah. Sebelumnya kan kita bahas tentang ayat-ayat terus, ya, tentang ayat Al-Quran, tentang nama dan sifat bagi Allah. Sekarang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, yaitu pembahasan asma wa sifat di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fasunnatu tufassirul Quran. Sunnah fungsinya adalah menafsirkan Al-Quran. Wa tubayyinuhu, dan sunnah fungsinya adalah menjelaskan Al-Quran. Ya, tentunya menjelaskan sesuatu yang sifatnya umum, global, yang ada dalam Al-Quran, itu lebih diperinci, lebih dijelaskan oleh hadis. Wa tadallu alaihi wa tu'abbiru anhu, dan sunnah fungsinya adalah menunjukkan dan juga tu'abbir, mengungkapkan tentang isi atau kandungan dalam Al-Quran. Jadi nggak bisa seseorang kemudian dia memahami agama ini hanya dengan Quran saja, ya, tanpa melihat kepada dalil hadis. Dan nggak bisa juga dia memahami agama ini dengan hanya melihat kepada hadis saja, tanpa memahami Al-Quran. Tetapi harus sesuai, ya, dengan Al-Quran dan juga dengan hadis. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utitul Quran wa mithlahu ma'ahu, telah diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Yang dimaksud adalah al-hadis. Jadi tentunya harus betul-betul dua-duanya diambil oleh kita, ya, di dalam hal apapun, terlebih di dalam masalah akidah yang kita bahas, yaitu akidah asma wa sifat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang kita jadikan dalil, yang kita jadikan dasar di dalam memahami atau di dalam mempelajari akidah, terlebih yang sedang kita bahas, yang kita sedang bahas adalah akidah asma wa sifat, adalah harus dari Al-Quran dan juga dari hadis, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma wasafa Rasul sallallahu alaihi wasallam bihi rabbahu, dan juga, ya, hadis
di sana di dalamnya menyebutkan apa yang telah disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Rabb-Nya, tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam hadis banyak kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita tentang Allah Azza wa Jalla. Minal ahaditsis sihah, di dalam hadis-hadis yang sahih, allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul, yang mana ahlul ma'rifah, para ulama, ya, talaqqaha, mereka sepakat menerima hadis-hadis tersebut, artinya hadis yang sahih, terlebih datang dalam riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih. Maka di dalam menentukan nama dan sifat bagi Allah dalam hadis harus hadis yang sahih, nggak bisa hadis yang dhaif. Ya, sepakat para ulama di dalam menetapkan nama dan sifat bagi Allah atau mempelajari atau membahas tentang nama dan sifat bagi Allah, maka harus dari hadis yang sahih. Adapun hadis dhaif maka tidak boleh, apalagi maudhu, palsu, maka tidak boleh. Berbeda tentang fadhailul a'mal, berbeda dengan fadhail a'mal. Sebagian ada yang mengatakan bolehnya, ya, ketika kita ketika kita membicarakan tentang masalah fadhail a'mal itu dengan hadis yang dhaif. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan ini, tapi keumuman para ulama tetap di dalam masalah a'mal atau fadhail a'mal pun tetap kita harus berlandaskan dengan hadis yang sahih, ya. Berlandaskan dengan hadis yang sahih. Karena ada sebagian yang kemudian memberikan keringanan, membolehkan dalam masalah fadhail a'mal dengan hadis-hadis yang dhaif. Tetapi ya, tentunya keumuman para ulama melihat ataupun berpendapat tentang sebaiknya kita di dalam masalah fadhail amal pun mengambil hadis-hadis yang sahih. Kemudian Syekh mengatakan, wajibal imanu biha kadzalika, maka wajib bagi kita pun beriman, ya, dengan hadis-hadis yang berbicara tentang masalah asma dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita beriman dengan apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran mengenai nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, kita pun harus beriman dengan apa yang telah Rasul sampaikan dalam hadisnya tentang nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya hadisnya yang sahih. Ya, hadis yang sahih. Ketika kita menemukan hadis yang sahih, di dalam hadis tersebut menjelaskan tentang nama atau sifat bagi Allah dan hadisnya sahih, maka kita tetapkan itu adalah nama dan sifat bagi Allah. Maka di dalam penetapan nama dan sifat bagi Allah hanya dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Ya, hanya Al-Quran dan Sunnah saja. Itu pun hadis atau Sunnah yang sahih. Sunnah yang sahih. Kemudian Syekhul Islam membawakan hadis mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yalqahu, atau hina yabqa thuluthul lailil akhir, kata Rasul. Ini diberikan perumpamaan oleh siapa? Oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam mengimani dan menetapkan apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam hadis tersebut membicarakan tentang fi'il, af'al atau sifat-sifat bagi Allah. Salah satunya hadis yang disampaikan oleh beliau dibawakan adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Ya, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan turun Rabbuna, Rabb kita, ila sama'id dunya, ke langit dunia, kulla lailatin, setiap malam, hina yabqa thulutsal lail akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Jadi di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir yang tersisa. Ya, sepertiga malam terakhir yang tersisa. Kalau hitungannya malam maghribnya jam 6, subuh jam 6, berarti satu malam 12 jam. Bagi 3. Ya. 3 pertama berarti jam berapa? Ya, bagi 3 berarti 4 atau 3,5 lebih gitu ya. Berarti malam pertama itu jam 9 lebih, malam kedua jam 9 1 lebih. Nah, dari mulai jam 1 itu sudah terhitung sepertiga malam, atau dari jam 2 ya, sepertiga malam.
Maka di dalam hadis ini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan fayaqulu, maka Allah berfirman, man yad'uni, barang siapa yang meminta kepadaku fastajibalahu, saya akan menjawabnya. Man yas'aluni fa'u'tiyahu, barang siapa yang meminta kepadaku saya akan memberikannya. Man yastaghfiruni fa'aghfirlahu, barang siapa yang meminta ampun kepadaku maka aku pun akan mengampuninya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Taib. Jadi dalam hadis ini ada penetapan tentang fiil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama salah satunya adalah nuzul, sifat nuzul bagi Allah. Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir di setiap malamnya. Ya, dan berlaku ini tentunya bagi seluruh yang ada di bumi, mau di Malaysia, mau di India, mau di Arab, mau di Amerika sekalipun yang bedanya hampir 12 jam dengan kita, 12 jam lebih bahkan ya. Tetap sepertiga malamnya turun Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Tetapi tentunya tidak bisa kita misalkan, karena nggak boleh kita mentashbih, memisalkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Turunnya seperti apa, bagaimana kalau turun nanti arasnya kosong, bagaimana nanti kalau setiap malam Indonesia dan Malaysia berbeda, berarti setiap malam Allah turun terus gitu, nggak naik-naik. Akhirnya apa? Orang-orang berpikir dengan akal dan logika, dan akhirnya mereka menolak itu. Nggak mungkin Allah turun sepertiga malam. Yang turun ini adalah nikmatnya, yang turun ini adalah karunia-Nya, yang turun ini adalah dan seterusnya. Padahal kalau kemudian membicarakan nikmat dan karunia, itu Allah akan menurunkan karunia dan nikmatnya setiap waktu, nggak harus sepertiga malam. Kenapa kemudian menentukan sepertiga malam? Karena bagi orang yang bangun di sepertiga malam, kemudian dia mampu melawan hawa nafsunya, ya, dan dia bangkit, mengambil air wudu, sholat, meminta sama Allah, maka di sanalah keutamaannya. Sama Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk, ya beliau mengatakan termasuk amalan yang paling afdal adalah apa? Ya, shollu wan nasu niyam, salatlah kalian dalam keadaan manusia sedang tertidur. Kapan itu? Sepertiga malam. Ya, sedang pulas-pulasnya, ya, sedang tibra-tibranya manusia tidur malam-malam tersebut. Maka ketika kita bisa bangun dan sholat dan meminta kepada Allah, bahkan meminta ampun, di sini Allah berfirman apa? Fa'aghfirlahu, saya akan mengampuninya, kata Allah. Kemudian setelahnya, nanti kita baca ya penjelasan dari Taib. Syarahnya ya. Kemudian dibawakan lagi oleh Syekh wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lallahu asyaddu farhan bi taubati abdihi min ahadikum bi rahilatihi, al hadis muttafaqun alaih. Lallahu asyaddu farhan, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat lebih gembira bi taubati abdihi, dengan taubat seorang hamba, min ahadikum, dibanding seseorang di antara kalian, bi rahilatihi, ya, dibanding seorang di antara kalian dengan tunggangannya. Apa maksud tunggangannya? Adalah hadis yang panjang ya, yang pernah kita sebutkan. Allah lebih sangat bahagia terhadap taubatnya seorang hamba dibanding seseorang menemukan barang temuannya di atas tunggangannya. Kemudian Rasul menjelaskan, hadis ini muttafaq alaih ya. Rasul menjelaskan ada seseorang kemudian di atas tunggangannya seluruh perbekalannya. Ketika dia di pertengahan padang pasir, dia turun beristirahat di bawah pohon. Ketika dia bangun dari tidurnya, ternyata kendaraannya nggak ada. Ya, pergi dengan seluruh perbekalan dia, sampai dia mencari ke sana kemari. Dia tidak menemukan kudanya itu yang membawa seluruh perbekalannya. Sampai kemudian orang tersebut merasa putus asa dan kembali ke pohon yang kemudian dia istirahat tadi. Dan dia sambil menunggu mati, karena apa? Hanya kematian yang akan menjemput dia. Kemudian sambil menunggu, dan kemudian tiba-tiba tertidur dan bangun, kemudian kendaraan itu ada di depannya. Ya, terbayang ya bahagianya. Bagaimana bahagianya seseorang yang menemukan barang bawaannya yang tadinya hilang gitu. Ya. Yang anggapannya tadinya mau mati gitu, nggak jadi mati. Kebayang bahagianya. Allah lebih bahagia
terhadap taubat seorang hamba terhadap Allah dibanding orang tersebut menemukan barang temuannya atau barang bawaannya. Bagaimana Allah bisa begitu sangat bahagia? Apakah kemudian taubat kita bermanfaat bagi Allah? Enggak bermanfaat bagi Allah. Apakah kemudian taubat kita kemudian akan menyebabkan kerajaan Allah semakin luas dan besar? Enggak. Apakah dengan kita bertobat kemudian kerajaan Allah semakin besar dan semakin kuat? Tidak. Begitu pula sebaliknya, ketika kita durhaka sama Allah, ketika kita jauh dari Allah, itu enggak membuat kerajaan Allah mengurang kekuatannya, tidak membuat kerajaan Allah berkurang izzahnya, kemuliaannya, enggak. Ya, sampai kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ya mazada dzalika fi mulki syai'an." Hadis siapa itu? Hadis siapa? Hadis Abu Dzar, hadis keberapa? Hadis ke-25. Di dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lam, ketahuilah, lau anna awwalakum," kalau seandainya orang pertama kalian kata Allah, "wa akhirakum," sampai orang terakhir kalian. Jadi pertama ciptaan Allah siapa? Nabi Adam. Sampai nanti penciptaan Allah terakhir siapa nih? Itu dikumpulkan semuanya. Mau jinnya, mau manusianya kata Allah. Semuanya mereka bertakwa. Semuanya bertakwa. Tapi apa kata Allah? Mazada dzalika fi mulki syai'an. Itu tidak menambahkan sedikit pun di dalam kerajaanku. Artinya kalau manusia sekarang dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan itu takwa semuanya, itu enggak berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka semua ini ya seperti seseorang yang paling fajir. Artinya apa? Paling berdosa kepadaku kata Allah. Apa kata Allah? Mana qasadzalika fi mulki syai'an. Itu pun tidak berkurangi atau tidak mengurangi apa? Kerajaanku sedikit pun kata Allah. Jadi enggak berpengaruh taubat kita untuk Allah. Ya, kenapa kemudian Allah bahagia? Bahkan sangat bahagia taubatnya seorang hamba. Karena apa? Allah Ghafurur Rahim. Allah mempunyai sifat apa? Penyayang. Allah nggak mau hambanya masuk neraka. Allah nggak mau hambanya diazab di api neraka. Ya. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, "Khalaqtu ibadi hunafa." Aku ciptakan hambaku dalam kondisi apa? Hunafa, hanif, lurus mereka. Tapi apa kemudian? Fajtalatu syayatin, tapi kemudian syaitan membuat mereka apa? Tergelincir. Ada kemudian logika-logika yang mengedepankan logika loh. Kalau begitu ngapain Allah ciptakan syaitan kalau begitu? Ya ngapain kalau Allah ciptakan syaitan? Udah aja biar nggak ada syaitan, manusia masuk surga semuanya. Ya. Tentunya kalau nggak ada syaitan, kita ngapain duduk di masjid seperti ini? Kalau nggak ada iblis, kita ngapain ngaji? Capek ngaji. Ngapain kita jihad? Kalau nggak ada iblis, nggak akan ada jihad. Semuanya iman semuanya. Hidup nggak normal. Makanya adanya iblis itu apa? Hikmahnya adalah biar apa? Biar adanya amar ma'ruf nahi mungkar, biar adanya nasihat menasehati. Kalau nggak ada iblis, ngapain kita ngaji seperti ini? Semuanya sudah iman, semuanya sudah soleh. Ya, yang membuat kita nggak soleh salah satu sebabnya adalah fajtalatu syayatin, syaitan yang membuat dia apa? Tergelincir. Allah ciptakan apa? Manusia itu lurus, tapi kemudian dibelokkan oleh syaitan. Apakah kemudian kehendak Allah seakan-akan kalah oleh kekuatan syaitan? Kok bisa kalah gitu? Kalau Allah inginkan manusia lurus, kenapa dibelokkan oleh syaitan kemudian bisa belok? Udah aja diluruskan lagi oleh Allah. Di sinilah hikmah, ya. Di sinilah hikmahnya. Makanya Allah akan melihat faman a'taib wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Maka barang siapa yang dia takut kepada kedudukan Allah dan dia menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga tempat tinggalnya. Artinya apa? Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita adalah siapa yang paling bisa menahan hawa nafsu. Itu yang paling yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang taib. Dua hadis itu kita bahas ya.
Baik, kemudian kita bacakan penjelasan kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad Khalil Harras. Beliau mengatakan syarah penjelasan setelah membacakan apa yang tadi dibacakan ya, itu matan yang tadi kita bacakan, tulisan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala mengatakan qauluhu tsumma fi sunnati Rasulillah. Kemudian dibawakan oleh Syekh tsumma fi sunnati Rasulillah, kemudian di dalam sunnah Rasulullah. Artinya kita memahami akidah asma wa sifat setelah disebutkan dalil dari Al-Qur'an, kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah atafun ala qaulihi fi ma taqaddam. Ini ataf terhadap ucapannya sebagaimana telah lalu. Artinya di dalam memahami Quran adalah di dalam memahami akidah asma wa sifat adalah dengan dalil Quran, begitu pula dengan sunnah Rasulullah. Wa qad dakhala fi hadhil jumlati ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi suratil Ikhlas. Dan masuk ke dalam jumlah kalimat ini apa yang telah Allah sifatkan bagi dirinya dalam surat Al-Ikhlas. Tapi ini sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian saya mengatakan wa sunnatu hiyal aslu tsani ladzi yajibu ruju'u ilaihi, dan sunnah adalah pondasi yang kedua yang wajib bagi seseorang kembali kepadanya. Wa ta'wilu alaihi ba'da kitabillahi azza wajal, dan kembali kepadanya setelah kepada Al-Qur'an Allah azza wajal. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah menurunkan bagimu Al-Quran dan hikmah. Wal muradu bil hikmah as-sunnah, yang dimaksud dengan hikmah adalah sunnah. Wa qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Allah mengajarkan kepada mereka dan Nabi mengajarkan kepada mereka kitab dan juga hikmah. Taib. Wa qala amiral linisa nabiyhi, dan berfirman terhadap para perempuan nabi-nabinya atau terhadap istri-istri Nabi, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, dan sebutkanlah oleh kalian apa-apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah wal hikmah, dan juga hikmah. Banyak ayat dalam Al-Qur'an tentang digabungkannya antara Alkitab wal hikmah. Maka yang dimaksud dengan hikmah adalah sunnah. Ya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata may yasha. Diberikan hikmah itu kepada orang-orang yang Allah inginkan. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan kepadanya hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Artinya apa hikmah di sini? Sunnah, wal fiqh, dan pemahaman di dalam agama. Jadi barang siapa yang Allah berikan kepadanya pemahaman dalam agama, ya, diberikan kepadanya hadis, memahami Al-Qur'an dan hadis, maka apa? Dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ya. Kebaikan yang sangat banyak. Jadi di sini sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kebaikan yang paling banyak adalah ketika orang tersebut dimudahkan di dalam memahami Quran dan sunnah, di dalam memahami agama. Maka tidak ada kebaikan yang paling banyak dibanding apa? Dibanding ilmu. Tidak ada kebaikan yang paling besar dibanding apa? Dibanding ilmu. Sama Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innal anbiya innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham. Innama warathul ilm. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bihadin wafir, bagian yang sangat besar. Artinya apa? Artinya ilmu tidak ada bandingannya. Ilmu tidak ada bandingannya. Ya, sampai Allah Rasul menjelaskan, barang siapa yang diberikan ilmu kepadanya, dimudahkan untuk memahami agama, maka Allah berarti itu bentuk kehendak kebaikan bagi orang itu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan fahamkan dia di dalam agamanya. Kemudian waqala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr,
Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang telah Rasul datangkan kepada kalian maka ambillah, dan apa yang telah Rasul larang untuk kalian maka berhentilah. Wa qala salawatullah wa salamu alaihi ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Rasulullah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisal bersamanya. Ini hadis riwayat Abu Daud, ya, sahih hadisnya. Jelas di sini, ya. Fa in tanazatum bi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kepada Al-Qur'an dan sunnahnya. Ya, kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena ini adalah dua perkara yang akan membuat kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan kalian dua perkara, ya, lan tadillu in tamassaktum bihima abadan, kitab Allah wa sunnati, yang mana kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa saja? Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini janji, ya, dari siapa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka dia tidak akan tersesat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya may ya'is minkum fasyara ikhtilafan katsira. Hadis keberapa itu? Man ya'is minkum fasyara ikhtilafan katsira. 27. Fa'alaikum, hadis Irbad bin Sariyah. Barang siapa yang di antara kalian hidup nanti setelahku, kata Rasul, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perselisihan yang besar. Ya, apa kemudian kata Rasul? Ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Ketika kita melihat banyak kelompok ini, kelompok ini, dan banyak sekali kelompok, kata Rasul, apa solusinya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah yang mendapatkan petunjuk. Ya, ketika ini kelompok-kelompok Islam ini mengaku dia muslim tapi berpecah, maka solusinya apa kata Rasul? Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Siapa itu sunnahnya? Para khalifah sahabat. Berarti selain memahami Quran dan sunnah, kita perlu memahami Quran sunnahnya dengan pemahaman siapa? Khalifah, pemahaman para sahabat. Ya, karena mereka orang-orang yang langsung, ya, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengerti, paham maksud dan kandungan daripada hadis dan Al-Qur'an. Taib. Bahkan kata Rasul apa? Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham. Jadi kalau kita melihat ini kelompok ini, itu kelompok itu, banyak kelompok kita temui. Yang penting apa? Sesuai dengan Quran dan hadis tidak. Dan sesuai dan Quran, hadis dan dipahami oleh para sahabat tidak. Kalau ini tiga perkara ini tidak ada, nggak ada Qurannya, nggak ada hadisnya, juga tidak dipahami oleh para sahabat, maka ini khawatir. Berarti apa? Kita harus mencari yang sesuai dengan Quran dan hadis. Itu pun dipahami oleh para sahabat. Pernah ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dengan Ibnu Abi Duad, penasehat Raja Abbasiyah ketika itu, ya, salah satunya Ma'mun atau Mu'tasim billah dan Wathiq billah, ketika Imam Ahmad di penjara, maka pernah kemudian dipertemukan. Dan masalah ini adalah masalah perselisihan tentang apakah Quran itu kalamullah atau makhluk. Imam Ahmad ke Quran itu apa? Kalamullah. Ya sudah kita bahas, ya. Tapi mereka rajanya ketika itu dan dinasihati oleh penasehat raja itu Ibnu Abi Duad, seorang Mu'tazilah, mengatakan Quran itu makhluk. Satu perdebatan yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal kemudian mengatakan, siapa kalangan sahabat yang mendahului ucapanmu? Artinya ada nggak ucapan sahabat yang mengatakan bahwasanya Quran itu makhluk? Ibnu Abi Duad mengatakan nggak ada. Ini ucapan saya. Imam Ahmad mengatakan, siapa yang paling utama, sahabat apa engkau? Ya jelas sahabat. Akhirnya orang-orang sekitar pun tahu yang paling mulia adalah sahabat. Maka langsung kemudian Imam Ahmad salah satu sebab kemudian Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara dan bebas bersyarat. Bebas bersyarat dan tidak boleh beberapa lama memberikan taklim, ya, di masjid-masjid. Tapi bebas, maksudnya tapi bersyarat. Salah satunya apa? Itu tadi. Adakah ucapan ini didahului oleh para sahabat sebelumnya? Ketika dijawab tidak ada, ini pendapat saya, kata Ibnu Abi Duad, maka
Siapa dia gitu dibanding sahabat? Taib. Makanya penting apa di dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah, ya, sebisa mungkin kita mencari pemahaman hadis, Quran dan hadis dengan sesuai dengan para sahabat. Setidaknya kalau baca Al-Quran, baca juga tafsir At-Tabari, Imam Al-Baghawi, tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jangan ditafsirkan sendiri, ya, bahaya. Jangan ditafsirkan sendiri. Maka perlu penafsiran para ulama terdahulu. Biar apa? Biar selamat di dalam menafsirkannya. Taib. Kemudian dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, wa ahlul bid'ah wal ahwa bi zai sunnati sahihati fariqon. Dan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, artinya ahlul ahwa ini adalah kelompok yang senantiasa mengedepankan hawa dibanding ilmu, gitu ya. Ketika dihadapkan dengan sunnah yang sahih, maka di antara mereka ada dua kelompok, terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, fariqun la yatawarra an raddi hawa inkariha idza waradat bima yukhalifu madhhabahu. Maka yang pertama di antara mereka ada yang tidak mempunyai waro, ya, tidak waro ini apa? Tidak ada waro dalam dirinya, kehati-hatian dalam dirinya. Di dalam apa? Di dalam menolak dan bahkan mengingkari hadis. Apabila hadis tersebut tidak sesuai dengan pendapat dan madhab dia. Ketika datang hadisnya sahih. Kalau nggak sesuai dengan madhab dia, dengan pemikiran dia tolak mentah-mentah. Bida wa annaha ahaditsu ahad la tufidu ila dhanna. Dan kemudian mereka mengungkapkan, wah ini mah hadisnya hadis ahad. Dan hadis ahad ini tidak mempunyai faedah kecuali hanya dzon, persangkaan. Kata mereka, padahal hadis ahad, hadis mutawatir, selama hadis itu sahih, maka terima. Ya. Taib. Ini salah satu yang membedakan antara hadis ahad dan hadis mutawatir. Ini adalah orang-orang yang ahlul ahwa. Ya, maksudnya salah satu daripada upaya-upaya ahlul ahwa untuk membeda-bedakan hadis. Mau ahad, mau mutawatir, selama hadisnya sahih, maka itu diterima. Maka orang-orang yang tidak menerima hadis ahad, tapi mereka di sisi lain menerima hadis apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Padahal innamal a'malu binniyat hanya diriwayatkan dari sahabat siapa? Umar Ibn Khattab. Nggak ada sahabat yang lainnya. Hadis ahad ini. Tapi mereka menerimanya. Ya, jadi apa? Jadi tentunya mereka sesuai nafsu saja menolak dan menerimanya. Padahal innamal a'malu binniyat, mereka pun menerima hadis ini. Padahal itu ada termasuk hadis ahad, ya. Wal wajibu fi babil i'tiqad huwal yakin, dan kata mereka wajib di dalam masalah i'tiqad keyakinan adalah harus hadisnya yakin yang sahih mutawatir. Wa haula'i humul mu'tazilatu wal falasifat. Mereka ini adalah kelompok Mu'tazilah dan ahlul filsafat yang suka membagi-bagi. Ini mah hadisnya ahad, nggak diterima, harus mutawatir. Yang kedua, wa fariqun yuthbituha wa ya'taqidu bi sihhati naqli. Dan yang kedua, kelompok yang kedua, mereka menetapkan hadis-hadis ini. Tapi mereka meyakini bi sihhati naqli, sahihnya penukilan, walakinnahu yastaqilu bi ta'wiliha, tetapi mereka sibuk dengan mentakwilnya, menafsirkannya. Kama yastaqilu bi ta'wilil ayatil kitab, sebagaimana mereka tersibukkan dengan mentakwil-takwil ayat-ayat Al-Qur'an. Hatta yukhrijaha an ma'aniha dhahirah, sampai mereka mengeluarkan dari bentuk dan makna yang dhahir, yang benar, ila ma yuriduhu min ma'anil bil ilhad, kepada makna yang mereka inginkan. Jadi ada kelompok kedua, mereka meyakini hadis benar, sahih, ya, tapi mereka mentakwil-takwil hadis ini, dan bentuk takwilan tafsirannya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka ini pun salah, ini pun termasuk dikatakan ahlul ahwa, kelompok yang mendapatkan hawa nafsu. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, apapun yang datang dari Rasul, ya, dalam hadis menjelaskan tentang Allah ada wajahnya, Allah punya tangan, Allah nanti disebutkan tadi apa? Lallahu asyadu farhan, Allah sangat bahagia. Maka orang Mu'tazilah mengatakan masa Allah bahagia? Masa Allah ajiba, takjub? Masa Allah ghadiba, murka? Kata mereka. Bahagia di sini kata mereka ridho, bukan bahagia. Farhan di sini kata mereka ridho. Berarti mereka menafikan sifat farhan bagi Allah. Padahal Allah mempunyai sifat farha, ya, tentunya yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah
harus menetapkan apa yang telah Rasul tetapkan dalam hadisnya. Tetap tanpa kita mentahrifnya, mentamtsilnya, mentasbihnya, mentaktil atau mentakifnya. Tetap 4 itu kita senantiasa kaitkan. Kemudian wa ma wasafa rasulu bihi, dan apa-apa yang telah disifatkan oleh Rasul tentangnya, tentang Allah, maka kita harus menerima. Yakni annahu kama wajibal imanu bi kulli ma wasafa Allah bi nafsihi fi kitabihi min ghairi tahrifi wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin, kadzalika yajibul imanu bi kulli ma wasafahu bi a'lamul khalqi bi rabbih. Artinya apa? Sebagaimana wajib bagi kita beriman terhadap apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'annya tentang nama dan sifat bagi Allah, tanpa ta'wil, tanpa tahrif, tanpa ta'til dan takyif, begitu pula kita harus beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah ya tentang nama dan sifat bagi Allah dalam hadisnya, tanpa mentakwil, tanpa mentatil, mentahrif dan mentakif. Ya, dan kita harus beriman terhadap apa yang dibawa oleh a'lamul khalqi bi rabbih. Manusia yang paling berilmu tentang Allah siapa? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling berilmu tentang Allah adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus menerima apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa rasuluhu as-sadiqul masduq, dan dia adalah utusan Allah, as-sadiqul masduq, yang jujur dan dapat dipercaya. Shalawatullah wassalamu alaihi. Taib. Kadzalika ay imanan mithlu dzalikal iman khalian min at-tahrif. Taib, ini sudah. Kemudian famin dzalika qauluhu, dan daripada itu salah satu daripada sabda Rasul adalah yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Tadi kita sudah baca ya, bahwasanya Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Jadi Allah turun. Dan Allah berfirman, siapa yang meminta kepadaku, saya akan jawab permintaannya. Siapa yang meminta kepadaku, saya akan berikan permintaannya. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, saya akan ampuni dia, kata Allah. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Taib, kata Syekh, al-kalamu ala hadzal hadits min jihatain. Ya, perbincangan terhadap hadis ini dari dua sisi. Al-ula, yang pertama, sihatuhu min jihati naqli, kesahihan hadis ini ya dari sisi penukilannya. Karena jelas ini hadis siapa? Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Sepakat para ulama, Mu'tazilahnya pun sepakat bahwasanya Bukhari Muslim adalah hadis paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya. Yang paling sahih hadis setelah Al-Qur'an adalah Bukhari dan Muslim. Ini sepakat, dan mereka menerima hadis ini. Walaupun ada beberapa hadis ya, seperti apa namanya? Ila Daruqutni, Imam Daruqutni ada yang mengintiqad, artinya mengkritik beberapa hadis dari hadis Bukhari dan Muslim. Yang jumlahnya mungkin belasan hadis saja. Dari ribuan hadis yang dalam Bukhari dan Muslim, hanya belasan yang dikritik oleh siapa? Oleh Imam Daruqutni. Artinya apa? Keumumannya 99%-nya sepakat ini adalah hadis yang sahih. Bahkan dikatakan as-sahul kutub ba'dal Qur'an, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an itu Bukhari dan Muslim. Maka dilihat dari dua sisi. Yang pertama, kesahihan dari sini. Wa qad dzakara al-mu'allif rahimahullah annahu muttafaqun alaihi. Dan penulis di sini menyebutkan bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahkan sepakat. Bedanya muttafaq alaih ini adalah muttafaq sepakat Bukhari dan Muslim ala matnihi, alal matannya sepakat semua seperti itu. Ada mengatakan matan sanadnya sepakat seperti itu. Ada yang mengatakan Bukhari dan Muslim, Bukhari dan wa fi riwayat Muslim seperti ini, beda lafaz sedikit gitu, ada seperti itu. Kalau muttafaq berarti sepakat ya, matanya seperti itu. Sebagian mengatakan demikian. Kalau kita menanyakan apa perbedaan muttafaq alaih dengan Bukhari Muslim. Jadi Bukhari muttafaq alaih ini lebih kuat. Karena apa? Bukhari dan Muslim sepakat atas hadis ini tentang matan, dan ini sama gitu. Beda kalau Bukhari dan Muslim, mungkin ada beda lafaz dalam riwayat Muslim demikian. Seperti hadis berapa? Hadis Aisyah, hadis yang kelima itu, ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini hadis yang Bukhari, itu Bukhari. Adapun Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada padanya urusan dari kami. Taib.
Tapi ini dua-duanya maknanya sama, makanya dikatakan Bukhari Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, taib. Dan berkata Imam Zahabi rahimahullah taala fi kitab Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar, kitab Al-Ulu, ya. Inna hadisan nuzul mutawatiratun tufidul qat'u. Sesungguhnya hadis-hadis tentang nuzul, turunnya Allah itu hadis yang mutawatir, hadis yang banyak jalurnya, riwayatnya. Tufidul qat'u, yang tentunya berfaedah kepastian. Tidak bisa kemudian ditakwil atau ditolak hadis ini karena datangnya mutawatir. Wala hadza fala majal lil inkari au juhudin. Maka oleh karena itu tidak ada celah untuk apa? Celah untuk apa? Untuk mengingkari hadis ini. Karena hadisnya mutawatir, sudah memutawatir, dibawa oleh Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama. Atsaniyatu, yang kedua, mayufidu hadzal hadis, apa yang diberikan faedah dari hadis ini, wa huwa ikhbaru sallallahu alaihi wasallam, yaitu pengabaran dari Rasulullah binuzuli Rabbi tabaraka wa taala kulla lailatin, yaitu tentang turunnya Allah Rabb tabaraka wa taala di setiap malam. Taib. Wa ma'na hadza anna nuzula sifatul lillah, dan makna ini berarti apa? Nuzulnya Allah adalah merupakan sifat bagi Allah, ala mayaliku bijalalihi wa adamati, tentunya sesuai dengan, cocok dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Turunnya Allah seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa kita katakan wallahu a'lam bishawab? Karena kita tidak dikabarkan oleh Rasul turunnya seperti apa. Rasul mengabarkannya Allah turun aja. Adapun kaifiatnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Berarti nggak boleh kita mengkaifiatkan, wala takyif. Terus wala tamtsil, menyerupakan, berarti turunnya kayak manusia turun dari mimbar misalkan turun ke duduk. Nggak boleh juga seperti itu. Ya, berarti kalau begitu kita mentamtsil. Nggak boleh juga kita mentahrif. Mentahrif apa mentahrif? Kian mentahrif apa artinya kita tahrif? Menyelewengkan, merubah makna dari makna sebenarnya. Nuzul ini turun. Bahasa Indonesianya nuzul adalah turun. Mereka kemudian selewengkan. Nuzul ini artinya nikmat. Turun itu bukan Allah yang turun, tapi nikmatnya yang turun. Nah, ini berarti mentahrif. Taib. Jadi dari dua sisi, yang pertama, sisi pertama kesahihan hadis, tidak mungkin mereka menolak hadis ini. Yang kedua, bahwasanya pengertian hadis ini adalah menjelaskan, menetapkan bahwasanya Rasul menjelaskan tentang apa? Tentang sifat bagi Allah, yaitu nuzul di setiap malam. Dan ini sifat bagi Allah. Ya. Tentunya sifat ini tidak menyerupai sifat makhluknya. Sebagaimana istiwanya Allah tidak menyerupai istiwa makhluknya. Tentunya ketika kita menolak ini, berarti kita menolak hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadisnya mutawatir. Padahal hadisnya banyak. Ya, padahal hadisnya banyak. Yaqulu Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam tafsir surat Al-Ikhlas, "Farrabbu subhanahu idza wasafahu rasulu bi annahu yanzilu ila sama'i dunya kulla lailatin wa annahu yadnu aisyata arafat ila al-hujjaj wa annahu kallama Musa bil wadil aiman fil buqatil mubarakati minasyajarah wa annahu istawa ila sama'i wa hiya dukhan faqala laha walil ardi tiyatau an aw karhan lam yulzam min dzalika an takuna hadil af'alu min jinsi ma nusyahidu min nuzul hadil ayanil masyhudah." Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika disifati oleh Rasulnya tentang bahwasanya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, bahwasanya Allah mendekat, bahkan turun di hari mana ketika manusia, orang-orang yang sedang haji di Arafah, Allah turun ke langit dunia. Sampai Allah mengatakan kepada para malaikat yang undur ilaha ula, wahai malaikat, lihatlah mereka. Lihatlah siapa? Orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Ya'tuna sya'tha'an wa gubaron. Mereka datang ke lembah ini dalam kondisi apa? Berdebu dan kecapean. Sampai Allah memberikan, siapa yang diantara kalian meminta kepadaku, saya akan jawab, kata Allah. Makanya Rasul mengatakan, wa khairud du'a du'a'u yaumil arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Karena Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah berbicara kepada Nabi Musa di Wadil Aiman. Ya, dan ketika Allah beristiwa di atas langit, dan langit itu adalah dukhan, asap. Kemudian Allah berfirman kepada bumi, "I'tiya tau'an aw karhan." Maka itu semua yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala
Tidak boleh kemudian kita memastikan bahwasannya fiil-fiil itu persis seperti fiil-fiil manusia, turunnya seperti manusia, gitu ya, istiwanya seperti manusia, nggak boleh, ya, dan nggak sama dengan manusia, nggak sama dengan manusia. Kita hanya imani Allah nuzul sudah. Seperti apa nuzulnya? Wallahu alam bisawab. Ya, wallahu alam bisawab. Maka Ahlussunnah wal Jamaah maka harus beriman tentang nuzulnya Allah, bahwasanya adalah sifat yang benar bagi Allah Azza wa Jalla, tentunya sesuai dengan kemuliaan Allah. Turunnya sesuai dengan kemuliaan Allah. Taib. Karena kalau kemudian turunnya sepertiga malam tadi sampaikan ya, kalau turunnya adalah nikmat, ya, kenikmatan Allah turun di waktu-waktu yang memang layak diberikan kenikmatan. Ya, bagi orang-orang yang beriman. Bukan hanya sepertiga malam, kenikmatan Allah turun. Hujan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nggak bisa kemudian diartikan turunnya Allah adalah nikmatnya yang turun, padahal adalah Allah yang turun. Ya, padahal Allah adalah Allah, secara hakikatnya adalah Allah yang turun. Adapun bagaimana turunnya, wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena Rasul tidak menjelaskan kepada kita tentang bagaimana turunnya Allah. Begitu pula hadis lallahu asyadu farhan, ada sifat farhan, bahagia ya bagi Allah. Insyaallah kita bahas di waktu yang akan datang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.